Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7 sampai 14. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun,
Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hati-hati dengan hati. Yang diingat dari orang baik adalah apa perbuatannya, yang diingat dari orang jahat adalah siapa pelakunya. Perkataan ini menunjukkan perbedaan orang baik dan jahat. Apa yang dilakukan menentukan bagaimana kita dikenal atau diingat orang. Bila kita berbuat baik, orang cenderung menunjuk kebaikan yang dibuat. Sebaliknya, bila kita berbuat jahat, orang kurang memperhatikan perbuatannya, melainkan siapa yang melakukan kejahatanlah yang diperhatikan. Dalam bacaan pertama, penulis mengingatkan agar tidak memiliki hati yang tegar dan jahat. Hal itu terjadi bila orang menjauh dari Allah dan termakan tipu daya dosa. Tegar hati berarti hatinya keras, kering dan tidak peka terhadap situasi sekitar dan penderitaan orang lain. Dampaknya, orang berfokus pada kepentingan pribadi dan mudah terjerumus ke dalam dosa. Dalam bacaan Injil, mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang kusta. Tindakan Yesus berangkat dari hatinya yang berbelas kasih dan tulus. Orang yang hatinya berbelas kasih dapat dengan mudah merasakan penderitaan orang lain dan tergerak membantu. Begitu juga hati yang tulus dicirikan dengan melakukan perbuatan baik tanpa maksud lain, tanpa mencari keuntungan atau meminta balasan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Setelah menyembuhkan si kusta, ia meminta agar tidak mengatakannya kepada orang lain. Hati yang tulus membuatnya mampu berbuat baik demi kebaikan bagi orang lain tanpa embel-embel. Saudara-saudariku terkasih, belajar dari Yesus, marilah kita berusaha memiliki hati yang berbelas kasih dan tulus. Caranya adalah dengan terbiasa mendengarkan suara hati kita. Bila hati kita mendorong untuk berbuat baik, buatlah itu dengan spontan. Jangan biarkan ketulusan hati terkontaminasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat kita tidak berbuat apa-apa. Kualitas hati itu selalu tampak dalam perbuatan.
Sebab orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Semoga demikian. Amin.